30. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di teman JKN on Air. Nah, teman-teman, ya teman-teman, di sini kita akan ngebahas tentang BPJS Kesehatan, program JKN, dan tentunya apa aja sih yang ada di JKN ini. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya boleh kok ditanya aja di kolom komentar, atau kita akan jawab satu-satu. Gitu. Ya kan, Bi? Iya. Ya. Yuk, yang mau bertanya silakan. Ya, ada Kakak Susi Triwulandari. Halo Kak. Kak Susilo, Kak Susilo, Kak, Kak. silakan yang kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom Silakan. komen. Oh ya, Mimi ini kan sebagai petugas BPJS 1 ini ya. Oh ya. Di rumah sakit ya, Mimi ya? Iya. Itu tugas BPJS 1 ini biasanya ngapain nih di rumah sakit ini? Jadi kalau petugas BPJS 1 itu tugasnya Iya. ada dua. Iya. Yang pertama sibling, itu supervisi, buktikan dan lihat langsung. Terus ada yang namanya customer visit. Nah, kalau misalnya sibling itu melakukan pemantauan Iya. terkait pelayanan yang ada di rumah sakit. Terus kalau customer visit itu adalah bagaimana kita bertanya, bagaimana mewawancarai pasien tentang pelayanan yang didapatkan. Jadi emang banyak sekali ya tugasnya di situ ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak Susilo. Halo Kak, mau tanya nih status kepesertaan BPJS. Saya itu PBI nih, tapi kenapa ya ada tunggakannya? Oh gitu Kak. Coba pertama yang Kak Susilo lakukan adalah cek dulu nih Kak. Cek dulu untuk memastikan apakah benar ada tunggakannya atau tidak. Caranya bagaimana? Pengajuannya bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa melalui Pandawa, bisa melalui call center 165 dan atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, atau nih ketika ada pelayanan BPJS keliling saya tuh langsung ditanyakan, ataupun kalau di Bulukumba itu ada MPP ya. Iya. Pertama cek dulu nih untuk memastikan apakah benar ada tunggakannya atau tidak. Nah kalau ada, coba Kak lihat dulu historisnya. Dulu sebelum daftar sebelum didaftarkan menjadi peserta PBI, apakah pernah ada riwayat peserta mandiri atau tidak? Kalau pernah menjadi peserta mandiri dan ada kewajiban pembayaran yang belum dilunaskan pada saat itu, meskipun sekarang sudah teralih menjadi PBI, sisa tunggakannya pada saat itu akan melekat Kak, masih ada gitu sampai selesai dibayarkan. Ada lagi nggak? Oh iya, saya sudah cek nih melalui JKN. Oh iya, kemudian Kak baru saja mendapat lulusan. Oh iya, itu sih Kak, dicek. Kalau misalnya sudah ada tunggakannya, silakan Kak coba diingat-ingat dulu sebelum didaftarkan jadi peserta PBI, apakah pernah menjadi peserta mandiri atau tidak, begitu. Kalau pernah menjadi peserta mandiri, apakah dulu itu pernah mengalami tunggakan atau tidak? Karena contoh misalnya nih, Kak Susilo peserta mandirinya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 misalnya. Kemudian pada tahun 2024 dialihkan menjadi peserta PBI. Ternyata 2023 sampai 2024 ada tunggakan. Nah itu tunggakan yang 1 tahun itu yang harus tetap dilunaskan meskipun saat ini sudah menjadi statusnya adalah peserta PBI. Ini ada pertanyaan dari Kak Aingger. Kak, kenapa ya anakku BPJS-nya aktif tapi di mobile JKN namanya tidak ada? Jadi Bapak Ibu bisa cek dulu status kepesertaannya. Apakah sama kepesertaan ibunya atau berbeda? Apakah kalau misalnya dia termasuk segmen kepesertaan PPU, biasanya masuk tanggungan bapaknya, sedangkan ibunya juga segmen penerima upah. Jadi masing-masing beda kepesertaan, jadi makanya tidak bisa dicek dalam satu aplikasi mobile JKN. Tapi kalau misalkan ternyata sama kepesertaannya, coba dilakukan updating saja Kak. Di-updating saja, datangi layanan BPJS Kesehatan, nanti minta pembaruan data agar datanya bisa digabungkan, begitu Kak. BPJS sangat membantu tapi jangan sampai menunggak. Nah betul. Nah, betul. Jadi untuk bayar iuran jangan lupa Bapak Ibu sekalian bisa bayar sebelum tanggal 10 bulan Iya, berjalan. benar. Agar aktif selalu ya. Gitu. Betul. Untuk khususnya untuk bagi peserta yang berbayar seperti PPU Mandiri Mandiri dan PPU dan lainnya. Agar
jika ingin digunakan, BPJS-nya aktif dan siap digunakan kapan saja. Terus ada pertanyaan, untuk BPJS PBI dengan status aktif namun ada tunggakan, apa masih bisa digunakan? Ya, masih kok Kak, masih bisa digunakan. Tapi jika kakak sudah ada rezeki, baiknya segera dilunaskan. Iya. Intinya kalau statusnya aktif itu bisa digunakan untuk berobat. Saya sudah bayar di kantor, tapi ada nih pertanyaan nih dari Saverius. Ya. Saya udah dibayar dari kantor, masih ada tagihan, sebelumnya sempat dipindahkan ke Mandiri. Oh iya bener Kak, jadi sama dia kronologisnya mirip-mirip dengan kasus lu tadi ya. Cuman kasus lu tadi kan dari peserta Mandiri menjadi peserta PBI. Kalau Kak Safir ini dari peserta Mandiri merubah menjadi peserta PPU perusahaan atau di kantor tadi. Jadi meskipun contoh katakanlah bulan Januari kemarin diterima di tempat kerjanya dan dialihkan dari peserta Mandiri menjadi peserta yang PPU BU atau di kantor tadi, nah ternyata ada tunggakannya nih yang Mandiri 2 bulan misalnya. Itu meskipun sudah dipindahkan ke PPU, tunggakan 2 bulan itu tetap melekat sampai dia akan hilang ketika sudah dilunaskan. Tetapi tunggakannya tidak bertambah Kak. Jadi contoh misalkan tadi tunggakannya 2 bulan di November Desember dan Januari dipindahkan ke kantor, itu tunggakannya tidak bertambah, jadi hanya tetap 2 bulan itu aja gitu Kak. Selanjutnya, kenapa BPJS gak bisa bayar per 2 bulan gitu, harus setiap 1 bulan? Iya. Sebenarnya bisa Kak, bisa melalui aplikasi mobile banking, tapi untuk saran dari kami itu sebaiknya Bapak Ibu itu daftar auto debit. Iya. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk lupa bayar tiap bulannya karena sudah otomatis terpotong dari rekeningnya. Nah, untuk pendaftaran auto debit itu bisa lewat aplikasi mobile JKN. Terus apa lagi tuh? Nah, selanjutnya dari banyak sekali ya. Iya, dari Kak Damayanti nih. Kak, mau tanya dong. Kak, saya ada tunggakan lumayan besar nih jumlahnya. Tapi sekarang karena sudah pindah ke P3 Kak, jika bayar tunggakannya bisa dapat keringan nggak Kak? Gitu. Oh ya, tapi sebelumnya saya coba selamat dulu ya Kak Damayanti karena sudah menjadi peserta P3K. Nah, tentunya dengan menjadi peserta P3K, iurannya akan ditanggung sebagian atau 4%-nya oleh pemerintah. Nah, untuk Kak Damayanti tadi ini bisa nggak ada keringanan nih untuk yang peserta mandirinya, tunggakan mandirinya. Jadi di BPJS Kesehatan Kak ada namanya program rehab kan nih Kak. Program rehab ini dia tidak mengurangi tunggakannya, tetapi bisa membuat proses cicilan Kak. Jadi di tunggakan tadi itu bisa dibuat jadi pembayaran secara cicilan. Contoh nih, tunggakan mandiri Kak Damayanti sebelumnya ada 2.400.000 misalnya. Itu kalau dibayar sekali kan berat Kak ya. Nah, Kak Damayanti bisa melakukan pendaftaran program rehab, jadi tunggakannya bisa dibayarkan secara cicilan gitu, sesuai dengan kemampuan Kak Damayanti. Iya, jadi untuk daftar rehab itu bisa melalui aplikasi mobile JKN, ada fitur menu rehab, jadi Kak Damayanti bisa mendaftar rehab lewat aplikasi mobile JKN. Kakak suami saya berhenti kerja tanggal 31 Oktober. Kapan ya bisa dicairkan jam sosteknya? Oh iya. Oh iya Kak, jadi kalau di kami itu BPJS Kesehatan, jadi untuk jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda, kami beda instansi. Oh iya. Kemudian ini ada pertanyaan dari
Kak, apakah Iya. BPJS Kesehatan bisa dinonaktifkan? Syaratnya apa? Soalnya nggak kepakai sama sekali. Iya, jadi di BPJS Kesehatan itu ada sistem gotong royong. Jadi walaupun kita tidak pakai BPJS-nya, itu tetap bisa biaya iurannya itu akan digunakan oleh peserta lainnya. Jadi dengan cara tidak sengaja Bapak ALV ini bisa membantu orang lain. Seperti itu. Jadi biaya iurannya itu dipakai untuk pelayanan kesehatan peserta lainnya. Ya, betul. Jadi sebenarnya ada 3 manfaat kenapa sih kita harus menjadi peserta JKN. Pertama, proteksi. Jadi proteksi itu ini bisa digunakan kapan saja dan dimana saja ketika aktif. Dan bayangkan aja sih teman-teman, kalau misalkan kalau di zaman dulu nih, waktu belum ada BPJS Kesehatannya, kita mau berobat tuh susah gitu ya. Bahkan sampai menjual harta, sampai menjual tanah, bisa-bisa menjual menggunakan tabungan untuk berobat gitu. Nah sekarang dengan adanya JKN itu kita bisa berobat kapan saja dan di mana saja. Tapi tentunya bahkan ketika dia baru daftar 1 bulan pun 35.000 bisa langsung digunakan, bahkan bisa untuk cuci darah atau operasi jantung gitu. Tapi kan kalau dipikir-pikir lagi itu dengan uang 35.000 tidak mungkin yang bisa langsung berobat dengan nilai yang besar. Nah itulah adanya fungsi gotong royong tadi. Gotong royong ini dibutuhkan adalah banyak peserta aktif untuk membantu peserta yang sakit tadi. Jadi yang sakit membantu, yang sehat membantu yang sakit. Nah, makanya dibutuhkan peran penting atau dukungan dari seluruh peserta JKN. Dan satu lagi adalah ketika kita menjadi peserta JKN, berarti kita dianggap patuh mengikuti program pemerintah. Nah, kalau kesehatan bisa dinonaktifkan atau tidak, kalau untuk BPJS Mandiri tidak bisa dinonaktifkan, tetapi bisa dialihkan menjadi segmen lain seperti peserta PBI ataupun peserta PPU. Contoh kalau kita sudah tidak mampu lagi membayar iuran menjadi peserta mandiri, kita bisa mengajukan ke misalkan ke dinas sosial atau ke pemerintahan setempat untuk, karena kita sudah tidak mampu lagi bayar iuran, kita bisa mengajukan permohonan bantuan dari pemerintah untuk dibantu menjadi peserta PBI begitu. Nanti dinas sosial atau pemerintah setempat yang akan menentukan apakah peserta tersebut layak dibantu atau tidak. Tentunya ada penilaian yang dilakukan oleh dinas sosial atau pemerintahan setempat begitu. Selanjutnya Kak, BPJS sudah tidak aktif karena resign, terus mau aktifin lagi tapi gabung ke istri, gimana caranya ya? Oh baik. Tapi untuk Kak Eta Tobing, sebelumnya mau tanya nih, istrinya terdaftar sebagai peserta apa? Apakah peserta mandiri atau PNS barangkali, atau P3K atau peserta PPBU? Pada intinya kalau misal contoh nih, katakanlah istrinya adalah PNS ataupun peserta PPBU yang bekerja di kantor, nanti Kak Eta Tobing cukup melapor ke BPJS Kesehatan, membawa kartu keluarganya, nanti tinggal diupdate nih. Karena kalau misalkan suaminya atau istrinya bekerja di katakanlah PNS atau pekerja perusahaan, itu dia bisa menanggung suami dan 3 orang anaknya yang tidak bekerja. Kalau suaminya tidak bekerja, bisa istri bisa menanggung suaminya gitu. Tapi kalau istrinya adalah peserta mandiri, ya berarti tinggal daftar kartu kesehatan dan mendaftar sebagai peserta mandiri begitu. Kemudian karyawan swasta nih tadi ya gitu Kak. Jadi untung kan jadi karyawan swasta tadi Kak Eta Tobing. Kalau misalnya kan Kak Eta Tobing ini istrinya punya hak ya menanggung suami kalau suaminya nggak kerja atau lagi di rumah gitu. Kemudian bisa menanggung 3 orang anak maksimal usia 21 tahun. Jadi cukup lapor saja, nanti tentunya suaminya akan dimasukkan menjadi tanggungan istrinya beserta anak-anaknya gitu. Kak, aku sebelumnya pakai BPJS Mandiri, terus akhirnya pindah ke gratis. Kira-kira kapan aktif BPJS yang gratisnya? Nah, ini bergantung kapan dinas sosial itu ajukan ke BPJS Kesehatan. Biasanya itu kalau misalnya dinas sosial itu ajukan bulan ini, itu akan pesertanya sebagai PBI itu akan aktif tanggal 1 bulan depan. Ada lagi? Tuh, tulisan nih. Apakah
Kak, kalau lahirnya apakah harus pindah vaskes dulu ya? Itu langsung bisa dipakai, nggak apa harus nunggu 1 bulan? Oh, ini mungkin maksudnya kalau mau lahiran atau bagaimana, Kak? Kalau misalnya mau lahiran kan biasanya bisa dikembalikan ke vaskes terdaftar, atau misalnya dalam keadaan urgent atau emergency itu bisa ke UGD terdekat yang ada di tempat tinggal ibu. Ini dari user 5178134. Umur anak 21 tahun, syarat dan cara agar tetap tertanggung ortu PNS. Iya, jadi anak yang ditanggung itu kan maksimal 21 tahun. Tapi kalau misalnya anak ibu atau bapak ini masih kuliah, itu bisa melampir datang ke kantor atau bisa melalui Pandawa di 08118 165 165 untuk mengaktifkan kembali tapi menyertakan surat keterangan aktif kuliah anak ini. Jadi seperti itu. Jadi nanti akan ditanggung sampai usia maksimal 25 tahun. Tapi jika masih kuliah, kalau misalnya sudah tidak kuliah, itu harus dialihkan ke sebagai PBPU Mandiri. Ya, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Kimi, dari siapa nih? Dari Pak Roside ya. Nah, Mbak, BPJS-nya mati nih, apa bisa diaktifkan lagi? Caranya gimana? Oke, tadi ya seperti yang disampaikan di awal, untuk pendaftaran atau aktivasi BPJS Kesehatan itu bisa melalui kanal layanan yang tersedia, baik secara online ataupun yang secara langsung. Yang online ini bisa melalui aplikasi Mobile JKN, Pandawa. Yang mudah sih, kalau misalkan paling mudah adalah menggunakan Pandawa. Bapak Ibu cukup cek ke nomor 0811 8165 dan 165. Saya ulangi, maaf, 08118 165 165. Nanti ikuti saja, pilih saja pilihan aktivasi peserta ya, atau pendaftaran peserta. Nanti caranya cukup mudah, melalui WhatsApp saja. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih ragu, bisa kok datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan ataupun ke layanan mobil BPJS keliling, ataupun di kantor layanan MPP itu ada pelayanan BPJS Kesehatan juga. Nanti cukup tuh Bapak Ibu cukup melakukan pendaftaran sesuai dengan kebutuhannya, apakah pendaftaran mandiri. Kalau misalnya mau pendaftaran yang PBI tadi, silakan datang ke pemerintahan setempat dulu, kan harus diajukan dulu apakah dan dinilai ya, iya. Dinilai apakah layak untuk dibantu oleh pemerintah atau tidak. Tentunya ada penilaian tersendiri oleh pemerintah setempat. Gitu. Iya Kak, tadi ada yang bertanya nomor WA-nya berapa. Jadi nomor Pandawa itu di 08118 165 165. Ya, ulang lagi ya, 0811 8 165 165. Ya, ini ada yang bertanya nih. Ya. Kak, kemarin baru urus BPJS sekitar 2 bulanan, tapi kenapa kok belum aktif ya? Jadi iya. ini BPJS-nya apa dulu? Nah, pertama bisa dulu. PBI atau atau BPJS Mandiri. Kalau misalnya BPJS Mandiri itu SLA pendaftarannya selama 14 hari. Selama 14 hari itu nomor VI yang diberikan oleh petugas layanan itu bisa melakukan pembayaran, dan ketika sudah bayar maka akan aktif. SLA itu berlakunya kalau nggak salah 30 hari ya. Nah, lewat 30 hari VI itu akan tertutup dan harus melakukan pendaftaran lagi gitu. Jadi kalau sudah 2 bulan ya harus itu sudah lewat ya. Karena ya, kalau mandiri, kalau misalkan PBI itu coba ditanyakan ke pemerintah setempatnya yang mendaftarkan apakah sudah ada kota untuk pendaftarannya atau belum, atau kalau penilaiannya disetujui atau tidak, begitu. Ya, Kak, kenapa ya saya forgot pass dan kirim kode OTP muncul notifikasi tidak dapat melanjutkan proses? Ini mungkin untuk pendaftaran mobil JKN ya. Iya, betul. Nah, untuk pendaftaran mobil JKN ini pastikan Bapak Ibu nomor email dan nomor HP-nya sesuai. Jika sudah sesuai, pastikan ada pulsa minimum 2000-an ya. Iya. 2000-an untuk dikirimkan nomor OTP dari aplikasinya. Karena untuk pengiriman OTP itu membutuhkan pulsa.
Tapi kalau misalnya nomor HP-nya salah, Bapak Ibu bisa melakukan Perubahan di Pandawa. Di Pandawa itu bisa chat, kemudian isi perubahan data, kemudian daftarnya adalah nomor HP dan nomor email. Nanti ketika nomor HP dan nomor email sudah sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan reset password untuk aplikasi mobil JKN-nya. Tapi kalau misalkan dekat kantor atau dekat lainnya bisa juga kok dibantu langsung oleh petugas yang ada di kantor BPJS Kesehatan. Ini Karin. Ya, Kak mau tanya nih, BPJS BB itu bisa langsung digunakan untuk seluruh daerah atau tidak ya? Ya, bagaimana nih? Jadi kalau misalnya BPJS PBI berarti PBI jaminan kesehatannya. Kalau misalnya BPJS berobat di luar vaskes terdaftar itu bisa dilayani maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Tapi kalau misalnya dalam keadaan gawat darurat bisa langsung masuk ke IGD terdekat tempat tinggalnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sedang mudik atau sedang liburan terus tiba-tiba sakit, itu BPJS-nya bisa digunakan. Ya mungkin pertanyaannya sebenarnya tidak hanya untuk PBI saja, di seluruh segmen, baik itu PBI, BPJS Mandiri, kemudian PPU atau yang PNS atau yang perusahaan, itu ketika kita ada di luar kota, misalkan contohnya lagi dinas kerja di luar kota atau misalnya lagi liburan nih, tiba-tiba mungkin ada anggota keluarganya yang sakit, itu Bapak Ibu jangan khawatir, bisa menggunakan BPJS Kesehatannya untuk berobat di fasilitas kesehatan terdekat. Ini terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. FKTP ini seperti puskesmas ataupun klinik. Nah tentu biasanya akan diterima. Tapi kalau bisa kondisinya emergensi pun bisa langsung dirawat di IGD rumah sakit terdekat. Gitu. Nah itu tadi benar kata Mimi tadi, untuk di FKTP itu maksimal adalah 3 kali dalam 1 bulan. Iya, Jika sekiranya Bapak Ibu bakalan lama nih tinggal di luar kota, misalnya contoh orang Bulukumba, kemudian lagi ada dinas di Makassar misalnya, itu bakalan lama, ada beberapa bulan nih. Nah silakan melakukan pemindahan vaskes saja di Makassar biar lebih nyaman untuk penggunaan BPJS-nya. Pindah vaskes ke Makassar, jadi nanti berobat di sana. Nanti ketika emang harus kembali lagi ke Bulukumba, ya bisa dipindah lagi ke Bulukumba. Tapi kalau hanya waktu aja 1 bulan, ya sebentar, cukup menggunakan tadi yang 3 kali dalam 1 bulan tadi. Iya, karena kalau misalnya sudah pindah vaskes itu bisa pindah vaskes lagi tuh 3 dalam bulan waktu misalnya. 3 bulan. Iya. Terus dari Kak Lucy Yuda, Kak, kalau buat BPJS untuk calon bayi minimal usia kandungan berapa minggu atau per bulannya? Jadi kalau untuk daftar BPJS itu harus bayinya lahir dulu. Jadi kalau misalnya Kak Lucy Yuda ini melahirkan di vaskes, FKTP atau rumah sakit, itu nanti akan dibantu daftarkan melalui petugas PIPP, petugas penanganan pemberian informasi dan penanganan pengaduan yang ada di rumah sakit. Jadi nanti akan disertakan surat keterangan lahir lalu dibawa ke loket. Kalau misalnya ada kendala boleh ditanyakan sama bidan yang menangani bahwa surat keterangan lahirnya ini dibawa ke loket mana kalau misalnya di rumah sakit, di puskesmas. Iya, ada nih pertanyaan dari inisial M nih. Iya. Ini M ini siapa ya? Atau Mimi? Ya KKM nih, KKM bertanya nih, kalau BPJS Mandiri setelah pembayaran bisa langsung dipakai nggak? Apa harus nunggu 2 minggu lagi? Nah, jadi KM kalau misalnya daftar BPJS Mandiri itu umumnya adalah dia mendaftar 14 hari. 14 hari atau 2 minggu ini dia ketika daftar baru bisa bayar di 14 hari berikutnya, dan ketika sudah bayar dan aktif baru bisa digunakan. Jadi kesimpulannya adalah pada saat pendaftaran 14 hari berikutnya baru bisa bayar dan bisa digunakan gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Dils. Kak, kan aku udah daftar terus dikasih VA untuk bayar kok pakai M-Banking nggak bisa. Jadi harus dicek dulu Kak. Jadi kalau misalnya untuk bayar itu kan ada kode VA. Nah itu kan biasanya ada ketentuannya, kalau misalnya bayar di Mandiri, BRI, BNI itu ada kode dari banknya terus 11 digit angka terakhir. Jadi itu mungkin bisa dipastikan ulang. Kalau misalnya ada terkendala di membayar di mobile banking, itu bisa membayar di kantor pos atau Alfamart atau Indomaret. Ada juga ada aplikasi yang dia minta nomor HP, nomor HP,
nomor JKN ya, bukan nomor VN. Iya, betul. Karena biasanya ada m-banking itu tidak tidak menginput otomatis kode banknya, jadi harus kita yang sesuaikan dengan VN yang diberikan sama petugas layanan. Ini dari Kak Tria Novita nih, Kak, cara update BPJS Bayi dari WA Pandawa gimana ya caranya? Oh iya, jadi bisa hubungi Pandawa, misalnya hubungi selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Setelah itu pilih administrasi, kan ada 3 pilihan, administrasi, terus ada pengaduan, terus ada pembayaran. Nah, bisa pilih administrasi, lalu pilih perubahan data peserta, lalu pilih perubahan nama. Nanti akan dibantu untuk update nama bayinya dengan melampirkan kartu keluarga. Dan sore ini luar biasa banget ya, Mia. Hari ini banyak banget nih yang gabung. Terima kasih. 149. Tadi sempat 151, Kak. Ya, ini keren banget sih. Sangat excited untuk berikan pertanyaan. Banyak banget teman-teman di sana yang butuh informasi ya tentang program JKN ini. Betul. Ya, lanjut nih dari Kak suka makan suka foto. Suka makan suka foto, walau dia sini. Langsung bilang. Jadi pertanyaan dari itu, Kak, bagaimana menonaktifkan peserta yang sudah meninggal, gitu kayak wah benar sekali. Jadi jika ada anggota keluarga yang sudah meninggal, memang harus diharap untuk segera dilaporkan, untuk dinonaktifkan. Apapun itu segmennya, baik segmen PBI, segmen PPU, segmen Mandiri, memang harus segera dilaporkan. Pertama, tentunya pihak keluarga melaporkan dulu ke Dukcapil dulu untuk mendapatkan surat keterangan meninggal. Itu sangat penting banget karena segmen itu bisa digunakan di administrasi kependudukan dan juga salah satunya adalah di BPJS Kesehatan untuk proses penonaktifan peserta. Nah, jika katakanlah yang ini adalah peserta BPJS Mandiri dan mungkin anggota keluarganya telah lupa ya, misalkan meninggalnya bulan Mei, ternyata karena kesibukan baru diurus di Dukcapilnya di bulan 10 misalnya, itu ketika sudah ada surat keterangan meninggalnya segera lapor ke BPJS Kesehatan, nanti akan dilakukan rekonsiliasi iurannya yang sudah terbentuk, jadi akan dikurangi nilai iurannya sampai tanggal meninggalnya ya, meninggalnya. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Kak Oyaya. Kak, cara aktifin BPJS-nya kalau online gimana ya? Aku soalnya udah 21 tahun nggak ikut ortu lagi. Ini Kak Oyaya apakah masih kuliah atau sudah tidak kuliah? Kalau misalnya masih kuliah itu bisa lewat Pandawa tadi di 08118 165 165. Setelah itu Kak Oyaya bisa chat Pandawa selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Setelah itu nanti akan ada balasan dari Pandawa, itu ada 3 pilihan dan Kak Oyaya pilih administrasi. Nah, setelah itu pilih di urutan kedua yaitu pengaktifan kembali status kepesertaan. Nah, nanti setelah diklik pilihan itu nanti akan ada muncul 2 pilihan, ada yang masa 14 hari, ada yang tanpa masa 14 hari. Jadi perbedaannya itu kalau dengan masa 14 hari itu artinya kepesertaannya akan aktif setelah daftar itu 14 hari ke depan. Sedangkan kalau Kak Oyaya pilih yang tanpa masa 14 hari artinya setelah diproses atau hari itu juga setelah diproses sama petugas BPJS Kesehatan itu akan aktif tapi dengan syarat dibayar sejak bulan non-aktifnya. Seperti itu. Ya, lanjut nih Mi. Sekarang ada pertanyaan nih dari Peaceful ya, Peaceful. Ya, Peaceful bertanya nih, Mi, Kak, kalau penggabungan data dengan suami prosesnya berapa lama ya? Nah, kalau misalkan dia ada segmen yang sama, katakanlah segmennya ini tadi cerita dari Kasab tadi yang istrinya adalah pegawai kantor misalnya atau PNS. Nah, ini suaminya misalkan dari kantor juga sudah resign dan sekarang mau digabungkan ke pesertaan dengan keluarganya, itu bisa langsung aktif ya jika misalkan segmennya sama gitu. Tapi kalau misalkan peserta mandiri itu bisa juga digabungkan, tapi tadi karena peserta mandiri menunggu ekstra 14 hari, setelah 14 hari baru bisa aktif, tapi entitasnya akan bersama dengan keluarganya. Iya.
Terus ada pertanyaan lagi Kak dari Sunflower. Kak, kalau kartunya hilang bagaimana ya? Jadi kalau misalnya kartunya hilang kan sekarang sudah ada aplikasi mobile JKN, jadi bisa lihat status kepesertaannya itu di aplikasi mobile JKN. Atau kalau misalnya terkendala, bisa juga berobat cukup menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP atau kartu keluarga. Jadi untuk NIK itu sudah sinkron dengan data di BPJS Kesehatan. Kalau ini sering lupa bawa dompet atau bawa HP? Bawa dompet. Jadi emang rata-rata sekarang timnya pada tim yang lebih milih lupa bawa dompet daripada lupa bawa HP. Nah iya, itu dia. Nah karena kebiasaan inilah, jadi BPJS Kesehatan buat inovasi nih melalui aplikasi mobile JKN. Di sana sudah ada kartu digital. Jadi bapak ibu teman-teman yang biasa lupa bawa dompet yang isinya kartu ataupun KTP, bisa cukup bawa dengan handphonenya. Di sana sudah ada kartu digital pada aplikasi mobile JKN. Di kartu digital tersebut bisa digunakan untuk berobat di pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Nah, selama yang pastinya kepesertaannya aktif gitu. Ini ada pertanyaan dari Buna. Kak, kenapa sekarang tiap bulannya kok nggak ada tagihannya ya? Aku pakai peserta PBI, BPJS Mandiri, aktif kelas 3. Ini pertanyaannya agak membingungkan. Iya. Dia selalu peserta Mandiri atau peserta PBI. Tapi kalau misalkan kita tarik poin dari pertanyaan di awal bahwa dia tidak ada tagihannya tiap bulan, berarti dapat disimpulkan bahwa dia adalah peserta PBI. PBI itu adalah peserta penerima bantuan iuran. Nah, seperti informasi aja teman-teman, PBI itu ada dua, ada yang PBI atau APBD ya. Kalau dulu APBD, kalau sekarang namanya PB Pemda, itu pembayarannya dibantu oleh pemerintah daerah. Ada juga PBJK, ini yang pembiayaannya bersumber dari pemerintahan pusat ya, begitu. Nah, ini ada lagi Kak pertanyaan dari Ibu anak dua. Oh ya, sama Ibu anak dua nih pertanyaan ini. Kak, cara buka aplikasi JKN tapi sandi nomornya lupa, bagaimana? Wah, itu mudah banget. Jadi kalau misal Bapak Ibu lupa nomor sandinya, cukup reset password aja ya, Mi ya. Iya, betul. Nah, tapi tentunya akan dibutuhkan untuk konfirmasi nomor HP-nya. Jadi nomor HP jangan lupa nih, nomor HP ini nomor HP siapa? Nomor HP pada saat pendaftaran BPJS Kesehatan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu lupa, jangan khawatir. Nanti pakai cara yang tadi, menggunakan chat WA Pandawa, lakukan perubahan data nomor HP dan email sekalian. Ketika sudah berhasil melakukan perubahan data nomor HP dan email ini, lakukanlah reset password pada aplikasi mobile JKN. Nanti ketika diminta nomor HP yang terbaru, silakan tuh masukkan nomor HP-nya dan pastikan ada pulsanya minimal 2.000 ya, Iya, untuk betul. bisa mendapatkan nomor OTP dari aplikasi mobile JKN. Nah, begitu teman-teman. Terus ini Kak ada yang bertanya dari Kak Gita, persyaratan bikin BPJS Mandiri apa aja Pak? Nah jadi kalau misalnya Kak Gita ini mau daftar sebagai PBPU Mandiri itu bisa melalui online, bisa juga datang ke kantor langsung. Untuk melalui online itu bisa melalui Pandawa tadi di 081181651655. Terus memilih pilihan administrasi lalu klik pendaftaran baru. Nah nanti untuk yang disediakan itu yaitu swafoto dengan KTP, kartu keluarga dan foto buku rekening. Jadi cukup mengikuti alurnya saja, mengupload berkas yang diminta, terus menunggu balasan Pandawa. Pada saat setelah diproses itu nanti akan ada informasinya bahwa sudah selesai diproses, lalu akan dikirimkan PDF untuk virtual account-nya. Tapi kalau misalnya untuk datang ke kantor itu Kak Gita ini bisa membawa kartu keluarga, buku rekening yang pastikan buku rekeningnya ada saldonya, terus bawa KTP. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak ZZZZ. Z-nya ada 6 kali nih Mi. Ya, jadi dia bertanya nih Kak, kalau dari peserta mandiri ke PPU nih, kemudian beberapa bulan terakhir bayarnya double.
apakah bisa di refine. Nah, mungkin mau diketahui dulu nih teman-teman sebagai informasi biar jelas, kalau pendaftaran peserta mandiri itu dasar pendaftarannya adalah data kependudukan, yaitu NIK. Nah, NIK setiap orang rata-rata sekarang ini ya itu pasti satu, karena sudah iktp sudah pasti satu, kecuali mungkin zaman-zaman dulu tuh yang ini Iya, yang punya tiga dua gitu ya KTP, karena mungkin belum elektronik zaman dulu. Tapi kalau sekarang itu karena setiap orang hanya memiliki satu iktp, jadi ketika dia katakanlah saya peserta mandiri, saya bekerja, kemudian saya dialihkan ke perusahaan pada bulan tersebut, karena data yang sama pasti tidak mungkin double. Nah, contoh lah misalkan katakanlah bulan Juli saya sebagai peserta mandiri aktif, kemudian bulan 8 saya bekerja, kebetulan saya waktu itu karena saya masuknya di pertengahan bulan bukan tanggal 1 misalnya, dan mungkin bukan tanggal 10 katakanlah, itu saya baru diproses perpindahannya oleh HRD ataupun dari bagian perusahaan itu di pertengahan bulan. Otomatis di bulan Agustus saya masih peserta mandiri kakak, nah, tapi di bulan September saya baru berpindah ke perusahaan begitu. Jadi tidak mungkin double. Kalau katakanlah kalau misalnya gajinya dipotong di bulan Agustus ya, itu coba ditanyakan ke kantornya, karena seharusnya belum dibayarkan, karena dibayarkannya di bulan Septembernya gitu. Kemudian selanjutnya kayak ada pertanyaan dari anak rumahan. Kak, cara nonaktifkan BPJS kita gimana ya? Karena saya baru pindah kependudukan keluar kota. Jadi kalau untuk BPJS kesehatan itu tidak bisa dinonaktifkan. Tapi kalau misalnya Kak anak rumahan ini sudah pindah kependudukan keluar kota, itu bisa vaskesnya bisa dipindahkan melalui aplikasi mobile JKN. Jadi bisa dipindahkan ke puskesmas atau dokter keluarga atau klinik pratama terdekat yang ada di tempat tinggal saat ini. Jadi bisa dipindahkan dokter. Ini yang sering banyak terjadi nih dari Kak Dela Yuheryanita. Oh ya, Kak Dela bertanya ini, Kak gimana ya caranya ubah NIK pada KIS? Mungkin KIS ini kalau di masyarakat sering dikenalnya adalah yang PBI ya. PBI. Tapi padahal KIS itu adalah kartu Indonesia Sehat atau alatnya, kartunya. Tapi itu karena ini masuk adalah PBI. Jadi Bapak Ibu, teman-teman di sini silakan segera melaporkan ke BPJS Kesehatan, membawa kartu BPJS PBI-nya untuk sebagai pembuktian kalau sudah terdaftar, dan bawa kartu keluarganya. Nanti akan dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh petugas apakah benar-benar milik kakak atau peserta tersebut atau bukan. Kalau yang benar, silakan nanti akan dilakukan updating data, atau misalnya yang tadinya nomor NIK tidak sesuai jadi diperbarui. Tapi pada intinya segera melapor saja Kak, jadi ketika nanti digunakan itu tidak menjadi kendala. Nah, lebih baik kita saat sehat, saat punya banyak waktu untuk proses BPJS Kesehatan jika ada permasalahan administrasi, daripada ketika sudah sakit ya, sudah di rumah sakit misalnya baru sibuk urusan sini. Ya mungkin informasi juga buat teman-teman, kenapa sih kita harus manfaat dari aplikasi Mobile JK ini. Itu kan teman-teman ketika sudah punya aplikasi Mobile JK ini ya, teman-teman bisa cek setiap awal bulan itu informasi status pesertanya. Nah kalau misalkan aktif nih, kan tuh ada tuh warna hijau aktif, berarti saya aman dong, alhamdulillah aman untuk 1 bulan ke depan bahwa bukti saya aktif, apalagi nih untuk peserta PBI ya. Nah, kemudian kalau misalnya di awal bulan ternyata ada kendala nonaktif pesertanya karena satu hal, misalnya kita punya banyak waktu, kondisi kita lagi sehat untuk mengurus BPJS kita agar aktif kembali, daripada setelah sakit kita baru sibuk untuk urus BPJS-nya. Tentunya akan kesulitan karena posisinya lagi sakit, tidak sehat, apalagi kalau misalnya tidak ada keluarga yang mendampingi. Jadi sarankan download aplikasi Mobile JKN, atau bisa juga cek nomor Pandawa untuk hanya cek status kepesertaannya. Kalau aktif, alhamdulillah bisa dinikmati selama 1 bulan ke depan aman gitu. Kalau bisa terjadi ada anggota keluarga yang sakit,
itu kapan saja dan di mana saja bisa digunakan gitu. Oke Kak, terus ini ada pertanyaan dari Kak Nuyuy. Ya Kak, halo Kak Nuyuy. Kalau mana tadi? Bawah. Nah. Mana? Waduh, kayaknya kelewat. Ini. Oh ya. Kalau udah pensiunan terus mau pindah ke mandiri, itu caranya bagaimana ya? Pensiunannya apa dulu ya? Pensiunan kantor atau pensiunan PNS? PNS ya. Kalau pensiunan kantor, katakanlah BUMN ya, karena ada beberapa BUMN yang mungkin setelah pensiun dia tidak ditanggung lagi JKN-nya, atau pensiun dari kantor swasta yang tidak lagi ditanggung JKN-nya, kecuali PNS ya Kak, karena kalau PNS itu masih ditanggung oleh pemerintah. Nah, kakak cukup daftar BPJS Mandiri, bisa melalui tadi Pandawa, Mobile JKN, ataupun datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Atau ada juga tuh Kak yang ada tuh BPJS keliling yang mobilnya itu suka keliling-keliling tuh ke desa-desa atau ke tempat keramaian. Atau ada juga kantor layanan di MPP, loket layanan di Mall Pelayanan Publik gitu. Kalau di Bulukumba di Jalan Caire ya Bu ya? Iya. Oke. Itu cukup bawa kartu keluarga dan buku rekening ya, buku rekening. Jadi cukup ditunjukkan saja Kak begitu. Selanjutnya nih Kak, ada dari Kak Windy Aulia. Kalau nggak bayar selama 8 tahun gimana Kak? Oh iya. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu ada yang namanya rehab, rencana perbayaran bertahap. Jadi Kak Windy ini bisa mendaftar rehab atau mencicil tunggakannya itu pada aplikasi Mobile JKN di menu rehab. Jadi Kak Windy ini bisa pilih mau cicil berapa bulan, minimal 2 bulan dan maksimal 12 bulan. Iya. Dan sebagai kita juga kalau misalkan tunggakan 8 tahun itu kebijakan dari BPJS Kesehatan yang ditagihkan hanya 2 tahun saja atau 24 bulan. Ya. 2 tahun plus 1 jam berjalannya. Jadi bukan 8 tahun. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Suah 17 nih. Kak, aku mau bertanya nih. Aku mau daftar BPJS di akun JKN, tapi pas masukin nomor HP tulisannya sudah dipakai akun lain. Nah, mungkin ada anggota keluarganya yang sudah menggunakan. Karena itu kan kalau daftar kesehatan tuh gabung ya, dengan anak, dengan istri, dengan kakak dan adik gitu. Mungkin ada salah satu anggota keluarga sudah mendaftarkan gitu. Kakak bisa misalkan terjadi seperti itu, jangan khawatir, itu bisa menggunakan akun misalkan akun suaminya atau akun istrinya atau akun anaknya, atau misalkan kalau mau tetap pakai akun kakak bisa dilaporkan ke wisata dan nanti diresetkan gitu. Terus ada lagi nih Kak Nun. Kak, kalau USG di rumah sakit harus dengan rujukan dari Vaskes 1. Ya, jadi kalau misalnya fasilitas kesehatan itu kan berjenjang, ada namanya FKTP seperti puskesmas, dokter keluarga, atau klinik pertama. Jadi kalau misalnya Kak Nun ini butuh tindakan spesialistik, maka dokter akan merujuk ke klinik utama atau rumah sakit di Poli Optin itu. Jadi kalau misalnya berobat itu harus berjenjang dulu. Seperti itu Kak. Iya. Ada lagi nih pertanyaan nih dari Kak Fitria RMDYT06. Halo Kak Fitria, Kak mau daftar anggota baru KIS gimana ya? Nah, ini mungkin lagi-lagi KIS ini ya. KIS ini kalau misalkan diartikan sesungguhnya adalah kartu Indonesia Sehat, itu kartunya. Tapi kalau mungkin yang dimaksud adalah PBI, penerima bantuan iuran, silakan kakak melapor ke pemerintahan setempat, tapi seringnya adalah dinas sosial yang mendata. Jadi kak cukup datang ke dinas sosial, coba mengajukan permohonan penerimaan bantuan iuran untuk BPJS Kesehatannya. Nanti kalau misalkan di Pemdanya kakak ada anggaran atau ada kota yang mencukupi, dan ketika dilakukan penilaian masuk ke desil 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan layak itu dibantu, itu nanti tentunya akan diajukan oleh dinas sosial untuk menjadi peserta PBI. Nanti dinas sosial akan memberikan data peserta yang diajukan ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan gitu Kak. Jadi
kesimpulannya langkah awalnya adalah datangi dulu dinas sosial untuk mengajukan permohonan pendaftaran PBI ataupun penerima bantuan iuran. Begitu Kak. Selanjutnya Kak, ini ada Kak dari Happy Me. Mau tanya kenapa petugas puskesmas galak-galak padahal kita baru masuk belum ngomong udah dibentak-bentak. Wah. Kayaknya ini ada masalah pribadinya. Tapi kalau sebagai petugas layanan pasti harus pelayanan prima Kak ya, walaupun harus profesional lah ya. Kalau misalnya ada masalah di rumah itu tidak boleh dibawa ke tempat kerja. Nah, kalau di kami itu Kak, pada aplikasi mobile JKN ada menu pengaduan layanan JKN. Jadi kalau misalnya mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, seperti dia akan membeli obat atau seperti yang dikatakan bahwa petugas rumah puskesmas itu tidak ramah, itu bisa dilaporkan ke aplikasi mobile JKN menu layanan pengaduan JKN. Nah, nanti pengaduannya akan sampai di kami, lalu kami akan feedback ke puskesmasnya. Ya, seperti itu. Jadi memang sangat dianjurkan untuk download aplikasi mobile JKN-nya. Iya. Jadi kalau misalkan belum ada aplikasinya, kakak juga bisa menghubungi kalau ada di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu ada namanya petugas P3RS dan P3 BPJS. Ya, ada BPJS 1 lah, BPJS 1 lah singkatnya, mudahnya BPJS 1. Misalnya sudah ada posternya, sudah ada kontak personnya yang bisa dihubungi, silakan menghubungi petugas BPJS 1 yang posternya sudah ada di fasilitas kesehatan. Nah, dihubungi saja, nanti terkait keluhannya atau pengaduannya bisa kok dengan segera dibantu. Kan tadi ini kejadiannya di puskesmas. Kalau puskesmas kan belum ada poster BPJS 1, tapi kakak bisa mengadu lewat Pandawa di menu pengaduan. Nanti akan atau bisa juga melalui website BPJS Kesehatan. Jadi kakak bisa mengadu melalui kanal-kanal tersebut. Oh iya. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Dini Safitri. Halo Kak Dini. Nah, Kak, aku BPJS PBD nih, terus sekarang udah nikah ya, selamat ya Kak. Dan mau bikin kakak baru, terus mau ikut suami sebagai BPJS penerima upah. Nah, ini suaminya bekerja di kantor ataupun di perusahaan ataupun PNS. Oke Kak Dini, cukup mudah. Setelah kartu keluarganya sudah jadi, nanti segera melapor ke BPJS Kesehatan. Bisa juga melalui Pandawa ya. Nanti ketika sudah didaftarkan, maka pada hari itu pun bisa langsung aktif Pak. Kalau misalkan tidak ada tunggakan mandiri sebelumnya atau apa, itu bisa langsung aktif. Jadi bisa digunakan. Jadi saran saya segera bikin kakak barunya, kalau belum nanti segera dilaporkan tuh daftar BPJS, daftar sebagai anggota keluarga, terus langsung aktif Kak. Gitu. Terus 30. Terus ini ada lagi Kak, dari Kak Ana aja. Kenapa ya kalau tidak ada salah satu obatnya disuruh beli di luar, padahal kan kami bayar BPJS. Nah, ini seperti kasus yang tadi yang di puskesmas itu petugas tidak ramah. Jadi Kak Ana aja ini bisa melakukan pengaduan melalui aplikasi mobile JKN atau Pandawa atau website BPJS Kesehatan. Iya. Pesan lagi nih dari Kak Fas Galeri. Halo Kak Fas. Jadi ada nih bagaimana cara pindah vaskes itu ya. Nah, jadi untuk pindah vaskes itu mudah banget Kak. Jadi kan tadi selain kan kalau misalnya kita datang ke kantor BPJS Kesehatan sudah jelas ya, pasti dilayani dan langsung dilakukan. Tapi ada cara yang paling mudah nih Kak, di mana saja, bahkan sambil di rumah, sambil nonton film juga bisa gitu ya. Kita cukup menggunakan aplikasi mobile JKN-nya. Nah, kalau di situ sudah ada menu perubahan data, kakak bisa langsung tuh melakukan perpindahan vaskesnya, bisa untuk diri kakak sendiri ataupun untuk seluruh keluarganya. Itu bisa banget Kak. Kalau misal kakak belum ada aplikasi mobile JKN-nya, jangan khawatir Kak. Ada yang namanya dia namanya chat WA Pandawa ya. Jadi di 08118 165 165. Kakak dengan chat nomor tersebut nanti akan bisa melakukan perubahan data di mana saja, kapan saja, bahkan hanya di rumah saja. Sambil santai-santai, sambil nonton film, sambil nonton bola misalnya, itu bisa langsung proses begitu Kak, tanpa harus meluangkan waktu lebih untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nabila. Kak, setiap aku mau bayar BPJS, keterangannya sudah dibayar Kak, itu apakah emang gratis Kak?
Nah, jadi ini makanya kami menyarankan untuk mendownload aplikasi Mobile JKN, jadi bisa dicek status kepesertaannya melalui aplikasi tersebut. Nah, kalau misalnya ada kendala seperti itu, coba kakak bisa melakukan pembayaran di kanal lain. Kalau misalnya di Alfamart tunggakannya sudah terbayarkan, coba bisa beralih ke Indomaret atau kantor pos. Jangan sampai mungkin sistem yang di Alfamart lagi down atau bagaimana. Jadi intinya kalau misalnya mau memastikan apakah masih mandiri atau sudah BPJS pemerintah atau PBI, itu bisa dicek di aplikasi Mobile JKN atau di Pandawa. Betul. Di 0811 8165 165. Oh ya, ini ada nih pertanyaan dari Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Kak, kalau BPJS kelas 3 nanti mau melahirkan tidak bisa naik kelas dengan bayar selisih ya? Oke, kalau dulu memang ada kebijakan tersebut, tetapi untuk saat ini untuk kelas 3 BPJS Mandiri kelas 3 tidak bisa naik kelas 2 dengan membayar biaya. Jadi yang bisa naik kelas itu dari kelas 2 ke kelas 1 atau dari kelas 1 ke VIP. Untuk kelas 3 tetap di kelas 3 begitu kan. Ini ada pertanyaan dari Entan_D. Kak, mau tanya, aku dulu dapat BPJS dari perusahaan tapi udah resign 2 tahun lalu. Kira-kira itu tagihannya bengkak gak? Ya, jadi kalau misalnya statusnya sebagai peserta penerima upah yang non-aktif, itu tidak muncul tunggakan, kecuali kalau misalnya sebelumnya pernah terdaftar mandiri, itu tunggakannya akan tetap muncul. Jadi caranya untuk mengaktifkan kembali bisa melalui Pandawa atau datang ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi untuk lebih mudahnya, kakak bisa mengalihkan status kepesertaannya lewat Pandawa saja di 08118 165 165. Oh ini ada pertanyaan ini dari Kak Iber. Kak, aku baru ngisi data pengaktifan kembali status kepesertaan yang usianya lebih dari 21 tahun. Berapa lama ya aktifnya ya? Oh ya, itu seharusnya saya coba pastikan dulu bahwa orang tuanya atau satu peserta adalah pekerja PPU ya. PPU ini bisa pegawai swasta, pegawai kantoran, ataupun PNS. Kalau memang iya, ketika anaknya ini yang usianya sudah lebih 21 tahun dan sedang kuliah, syarat itu membawa surat keterangan kuliah dari kampusnya, itu bisa langsung diaktifkan dan di hari itu harusnya bisa langsung aktif, begitu. Tapi dengan syarat ada surat keterangan kuliah dari kampusnya, begitu. Ini dilakukan setiap tahun dilakukan. Contoh misalkan tahun 2025 nih sudah melakukan pembaruan. Tahun 2026 silakan melakukan pembaruan lagi, nanti tahun 2027 begitu lagi sampai kakaknya lulus kuliah atau sampai usia kakaknya 25 tahun begitu. Selanjutnya dari pertanyaan dari Kak Marianti Andaini. Kak, aku belum punya kartu BPJS, mau bikin tapi data KTP aku Jawa Barat, terus mau bikin BPJS dekat. Oh, maksudnya di tempat terdekat bisa nggak? Iya, jadi kalau misalnya mau daftar BPJS Mandiri itu bisa datang ke kantor BPJS terdekat tempat tinggal saat ini. Jadi kalau misalnya KTP-nya di Jawa Barat terus misalnya sekarang sudah di Jawa Tengah, itu nggak apa-apa, jadi bisa daftar mandiri. Tapi lebih gampangnya lagi bisa melalui online lewat Pandawa. Iya. Terus selanjutnya ini dari Kak IG Leli Atsuko. Kak, mau tanya nih, 2022 atau 2023 suami saya resign. Nah, BPJS aku suaminya non aktif, misal mau diaktif lagi bisa nggak? Nah, mungkin tadi ada juga pertanyaan sama. Kalau misalkan dari pekerja swasta itu tidak ada tunggakan ya. Contoh misalkan resign tahun 2023, nah saat ini adalah 2025. Setelah resign dari perusahaan itu tidak ada tunggakan yang harus dibayarkan. Kecuali sebelum bekerja pernah ada tunggakannya, itu pasti akan muncul lagi. Tapi kalau misalnya sebelum tidak ada historis BPJS Mandiri dan terakhir adalah pegawai PPU kemudian resign, itu tidak ada tunggakan, dan ketika ingin didaftarkan ke BPJS Mandiri itu bisa kok
tanpa membayar tunggakan, tetapi menunggu 14 hari. 14 hari baru bisa dibayarkan dan aktif di BPJS Mandirinya. Kecuali nih kalau misalkan contohnya dia baru resign di bulan Oktober kemarin, nah sekarang bulan November, itu kalau misalkan belum lewat 30 hari dan dia langsung daftar kan itu bisa langsung aktif di BPJS Mandirinya. Jadi kalau sudah lewat 30 hari dia akan mengikuti SLA 14 hari tadi yang pada umumnya gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Ramlah Rahman 29. Kak, saya lupa password JKN saya. Terus mau lupa password, nunggu kiriman SMS, OTP-nya nggak masuk-masuk. Iya, jadi kakak bisa pastikan dulu apakah nomor HP yang sudah sesuai. Terus dipastikan juga apakah nomor tersebut ada pulsa selulernya. Kalau misalnya ada, itu nanti akan dikirimkan kode OTP di SMS. Jadi pastikan dulu ada pulsanya, Kak, ya. Oh ya Mi, kayaknya karena sudah 16.30 ya, terima kasih banyak teman-teman ya semua yang sudah bergabung di teman ini. Ya semoga informasi yang kami sampaikan bisa membantu teman-teman untuk lebih paham tentang layanan JKN. Jangan lupa ketika ada kesulitan bisa langsung tuh hubungi Pandawa tadi atau aplikasi mobile JKN, atau misalkan kalau masih ragu atau misalkan belum paham bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan atau di layanan NPP ataupun BPJS Keliling. Nah, maaf ya teman-teman jika tadi ada pertanyaan yang mungkin belum sempat terbaca karena memang hari ini banyak banget yang bertanya. Ya, cukup dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di episode Teman JKN di minggu depan. Dadah. Terima kasih.